anak ibu. Nah, hari ini ibu akan menjelaskan mengenai catatan kita minggu lalu yang berkaitan tentang luas bangun ruang. Nah, di sini itu tentang luas permukaan dari si bangun ruang. Berarti secara keseluruhan bangunan tersebut akan kita hitung luasnya. Yang pertama ada luas prisma segitiga. Nah, kenapa dikatakan luas prisma segitiga atau bangunan prisma segitiga? Karena alas dan tutupnya itu berupa segitiga. Nah, alas dan penutup. Oke, bangun ruang itu biasanya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama alas selalu berada di bawah. Ingat ya. Nah, ini dia alas. Alasnya berbentuk segitiga. Kalau misalkan kita terangkan, ini akan berbentuk seperti segitiga. Oke. Nah, kemudian penutupnya juga berbentuk segitiga. Nah, makanya dikatakan prisma segitiga. Loh, Ibu, kalau atas dan bawah itu dikatakan alas dan penutup, kalau di samping ini apa dikatakan? Nah, samping ini dikatakan dengan selimut. Nah, selimut si prisma segitiga itu ada 3 bagian. Yang pertama depan, yang kedua di samping kanan, dan yang ketiga itu ada di samping kiri. Nanti akan kok dibelah-belah dia nanti ada 3. Nah, itu dia. Kalau misalkan kita bongkar, gambarnya itu akan seperti ini. Yang di bawah, segitiga bawah itu dikatakan alas. Di segitiga atas itu akan dikatakan penutup. Sedangkan tadi yang persegi panjang ada 3 biji ini, 3 buah ini dikatakan selimut. Nah, Ibu, bagaimana menghitung luas prisma segitiga? Cara menghitungnya itu kita akan menjumlahkan luas si segitiga bawah tambah luas segitiga atas ditambah luas selimut pertama, selimut kedua, dan selimut ketiga. Banyak kerja ya. Memang di sini memang banyak kerja kita. Nah, di sini Ibu ada mencatat tentang ada A, B, C. Ini T kecil, kemudian ada T besar. Nah, alas sama penutup itu selalu sama besarnya. Jika itu di prisma, alas dan penutup biasanya sama. Memang bukan biasanya, harus sama. Sedangkan si alas ini alas ini kan persegi 4. Ini persegi panjang. Nah, alasnya ini yang pertama itu akan sama panjangnya dengan A, kemudian yang di sisi sini ini akan sama dengan B, kemudian yang di sisi sini akan sama dengan C. Nah, kalau misalkan di sini ada A, B, dan C, maka lebar dari si seluruh selimut itu akan menjadi keliling si segitiga. Kemudian ada T besar. T besar di sini adalah tinggi dari prisma tersebut. Nah, kita ambil dulu ke bagian luas si segitiga. Anak-anak Ibu masih ingat nggak luas segitiga itu apa? Luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, atau luas sama dengan A kali tinggi per 2.
Nah, karena alasnya sama penutup itu sama, berarti di sini akan kita hitung 2 luas segitiga. Nah, makanya sehingga luas dari prisma itu adalah 2 luas segitiga atau luas alas, karena alas tadi itu sama dengan penutup, ditambah tadi untuk mencari luas dari persegi panjang itu kan biasanya lebar dikali tinggi. Karena lebar tadi kita samakan dengan keliling segitiga, kemudian dikali dengan si tinggi dari prisma. Ini 2 kali. Nah, oke, pelan-pelan luas sama dengan 2 dikali. Ayo, luas segitiga tadi kita buat setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian ditambah dengan keliling segitiga itu ada A ditambah B ditambah C dikali dengan tinggi. Tingginya huruf T besar. Dah? Nah, Ibu mau nanya, 2 sama 2 ini bisa kita coret tidak? Bisa. Kalau bisa kita coret. 2 dibagi 2 sama 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Apakah nanti luas sama dengan 1 kali 1 tetap 1? Ya kan? Nggak perlu kita catat. Kemudian ada alas, ada tinggi. Kita cantumkan alas kali tinggi. Ditambah, buka kurung. Kita salin ini A tambah B tambah C kali tinggi. A tambah B tambah C kali tinggi. Nah, ini hasil dari seluruh luas untuk rumus mencari luas prisma segitiga. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu tabung. Nah, kalian pernah melihat benda yang berbentuk tabung? Nah, benda berbentuk tabung salah satunya itu adalah kaleng susu. Kaleng susu cair biasanya berbentuk tabung. Lagian Ibu belum pernah lihat kaleng susu berbentuk kubus atau balok. Nah, di sini, oke, ini langsung Ibu ambil alih ke setelah kita bongkar. Setelah kita bongkar, tabung itu di bawahnya ini tetap ya sama, di bawah bagian alas, di atas bagian penutup. Kalau misalkan kalian lihat kaleng susu itu di bawah selalu kita sebut alas, di atas selalu jadi penutup kaleng. Nah, tabung itu memiliki alas dan juga penutup sama seperti prisma segitiga tadi. Kemudian untuk bagian badannya itu sama sebutannya dengan prisma segitiga, yaitu selimut. Nah, kemarin kita semester 1 udah belajar tentang lingkaran. Lingkaran itu memiliki jari-jari dan juga diameter. Nah, karena di sini berkaitan dengan luas, berarti anak-anak harus mengingat rumus luas dari lingkaran, yaitu luas sama dengan V kali R pangkat 2. Ya kan? Nah, karena lingkaran ini atas dan bawah, alas dan penutup itu sama, maka nanti kita akan mengkalikannya 2 karena ada 2 lingkaran pada tabung. Kemudian untuk selimut itu di sini ada tinggi dari, kalau misalkan kalian punya kaleng susu, itu tinggi si kaleng susu, tinggi dari selimutnya. Kemudian di sini ada Ibu tulis 2 kali V kali R. Itu kira-kira
rumus untuk mencari keliling lingkaran. Loh, kenapa Bu ada rumus keliling lingkaran di sini? Karena untuk bagian selimut, lebarnya itu merupakan keliling dari si lingkaran ini. Karena dia akan melingkari bagian lingkaran, sehingga yang akan, kalau misalkan kalian susun nih, di bagian sini nanti akan diletakkan si selimut atau badan si kaleng tadi. Nah, sedangkan bagian luar dari lingkaran itu kita sebut keliling. Makanya di sini itu ada rumus keliling lingkaran. Nah, oke, pelan-pelan kita akan masukkan rumus. Nah, tadi itu ada 2 luas lingkaran. Ada 2 lingkaran ya. Ibu buat dulu, ada 2 lingkaran. Dan kemudian ditambah dengan 1 buah persegi panjang. Ya kan? Nah, karena ada 2 buah lingkaran, berarti kita harus masukkan rumus. Luas permukaan tabung itu adalah 2 kali luas lingkaran. Ibu buat seperti ini simbol lingkarannya. Kemudian ditambah 1 luas dari persegi panjang. Persegi panjang PP Ibu buat ya. Nah, luas permukaan sama dengan, kita masukkan ke rumus luas lingkaran, 2 dikali luas lingkaran itu rumusnya apa tadi? V dikali R pangkat 2. 2 VR pangkat 2 ditambah 1 nggak perlu Ibu cantumkan ya, langsung lebar dikali dengan panjang. Luas permukaan sama dengan 2 dikali P dikali R pangkat 2 ditambah lebar lebar selimut atau lebar dari si persegi panjang tadi, kita cantumkan luas si persegi panjang tadi lebar dari si persegi panjang tadi merupakan keliling dari lingkaran yang rumusnya 2 kali V dikali R dikali panjangnya itu merupakan tinggi dari selimut. Nah, coba perhatikan anak-anak Ibu. Di sini kalau misalkan Ibu buat R pangkat 2-nya itu menjadi R kali R, boleh tidak? Kalau boleh langsung kita buat LP atau luas permukaan sama dengan 2 dikali V dikali R ditambah 2 dikali V kali R kali T. Anak Ibu coba perhatikan yang Ibu lingkari. Ini sama tidak? Yang ini sama tidak? Terus yang R1 sama ini. Nah, yang boleh itu harus ada tanda pemisah tambah ya, yang kita pisah ke rumus baru itu harus ada pemisah tanda tambah. Kalau tidak ada tanda tambah itu tidak akan bisa kita ubah seperti rumus yang akan ke bawah. Nah, 2VR. Di sini juga ada 2VR, ya kan? Nah, kalau ada seperti itu, kita pisahkan dia, kita buat rumus kayak gini. LP sama dengan, karena di sini sama-sama simbol kali, kita buat 2 sama ini ya, kali V sama ya, kali R sama. Ini kita masukkan ke buka kurung, kemudian kita kalikan. Kalikan bagaimana? Dikalikan dengan yang tidak ada di sini, tetapi simbolnya itu kita ubah menjadi tambah.
R kali T. Biar kita mudah mengkalikannya, tidak terlalu banyak seperti di atas. Kalau seperti di atas, ini tambah ya. Nah, ini kalau misalkan anak-anak ibu menggunakan rumus yang di sini, itu akan ribet pengerjaannya. Banyak kerja. Sedangkan jika kita gunakan yang bawah, dia tidak terlalu banyak angka. Cukup 1, 2, 3, 4, 5 yang kita kalikan, yang kita tambahkan. Sedangkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mau menggunakan rumus yang ini dan rumus yang di sini itu hasilnya akan sama, tidak akan berbeda. Oke, anak-anak ibu, sekian pelajarannya untuk hari ini. Tugasnya itu hanya memahami dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang terlalu ribet, anak-anak ibu bisa langsung menghubungi ibu. Sekian pelajaran hari ini, terima kasih.